warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa dan rekan saya Armelia. Di sini kami ingin memberikan video tutorial permodelan gudang. Langkah pertama yaitu klik tab New dan masukkan nama, lalu klik Create. Selanjutnya, penampilan tekla struktur akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya, kita akan membuat grid dengan cara klik 2 kali pada grid warna biru yang sudah ada pada work area seperti berikut. Lalu kita akan memberikan ukuran untuk sumbu X pada koordinat. Angka-angka yang kita gunakan adalah angka-angka yang sama seperti di modul pada saat Ya. setelah itu klik Modify. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian klik kanan pada work area dan pilih Fit Work Area to Entire Model untuk menyesuaikan dengan grid model yang berada di luar work area. Kemudian, untuk menyamankan tampilan, ubah tampilan view work area dari view 3D ke view plan dengan cara pergi ke toolbar view, kemudian pilih switch to 3D plan. Atau dengan menggunakan CTRL-P. Kemudian tampilan akan menjadi seperti ini. Untuk menampilkan view tampak elevasi dan lain-lain, kita dapat pergi ke toolbar view, kemudian pilih new view dan klik longer lines. Dan membuat view sesuai dengan kebutuhan model yang akan dikerjakan. Kita klik create, pilih grid 1, grid A, lalu klik OK. Dan untuk menampilkan view grid yang sudah dibuat, kita dapat pergi ke window dan pilih tile vertically atau horizontal. Kemudian tampilan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat fondasi atau pad footing. Kita dapat membuat fondasi pad footing beton dengan cara pergi ke toolbar dan pilih konkret. Pilih tanda segitiga mengarah ke bawah pada footing, lalu klik create pad footing atau fondasi telapak. Dengan ukurannya seperti ini. Lalu arahkan kursor pada lokasi pondasi yang direncanakan pada grid.
Kemudian, untuk mempercepat pemodelan, karena pondasi yang digunakan memiliki ukuran yang sama, maka kita dapat menggunakan perintah copy linear dengan cara blok pada semua pondasi yang sudah ada, klik kanan dan pilih copy linear. Lalu, klik pada titik grid tujuan. Sesuaikan posisi atau jarak titik grid yang dituju. Maka akan terlihat pada work area tampilan pada seluruh pondasi pada grid rencana seperti berikut. Selanjutnya kita akan membuat sloof beton atau concrete beam. Dengan cara klik concrete, kemudian pilih beam, lalu pilih concrete beam. Dengan ukuran seperti berikut. Kemudian tempatkan sloof pada setiap titik grid yang direncanakan. Untuk mempermudah pengerjaan, kita dapat menggunakan perintah copy linear. Lalu, perhatikan ukuran dan dimensi yang ada agar tidak salah saat melakukan copy objek. Kemudian, work area akan menampilkan semua sloof yang telah terpasang. Selanjutnya, kita akan membuat kolom beton atau concrete column dengan cara klik concrete, kemudian pada kolom pilih concrete column. Lalu, kita akan menggunakan ukuran sebagai berikut. Kemudian, arahkan kursor pada lokasi kolom yang akan direncanakan pada grid. Kita menggunakan tinggi setinggi 8100. Kemudian, work area akan menjadi semua kolom yang telah terpasang. Selanjutnya, kita akan membuat dinding atau panel dengan cara klik concrete, kemudian pada panel pilih concrete panel. Lalu kita akan menggunakan ukuran sebagai berikut. Kemudian arahkan kursor pada lokasi dinding yang direncanakan pada dua titik dengan klik midpoint titik awal, kemudian midpoint ke titik selanjutnya. Kemudian, work area akan menampilkan semua dinding yang telah dipasang. Lalu, selanjutnya kita akan membuat balok baja atau steel beam.
Lalu tampilan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat dinding lantai 2. Selanjutnya, kita akan membuat plat lantai atau slab dengan cara klik konkret, kemudian pilih slab dan pilih konkret slab dengan ukuran sebagai berikut. Jika tampilan work area sudah seperti ini, kita akan membuat dinding pada lantai 2. Selanjutnya, kita akan membuat ring balok beton. Selanjutnya, kita akan membuat rangka atap. Kita akan membuat kolom rangka atap. Selanjutnya, kita akan membuat rangka atap baja dengan cara klik steel, klik beam, lalu pilih yang beam dengan ukuran seperti berikut. Lalu arahkan kursor pada lokasi balok yang direncanakan pada 2 titik dengan klik pada midpoint titik awal, kemudian ke midpoint titik selanjutnya. Jika didetailkan akan terlihat seperti berikut. Karena kedua beam saling bertabrakan, maka kita dapat memotongnya dengan cara klik edit pada toolbar, lalu pilih line cut. Kemudian pada objek yang dipotong. Klik midpoint untuk memastikan sudah berada di tengah-tengah itu, tarik line cut ke bawah dan pilih objek yang menabrak. Dapat dilihat perbedaan yang terjadi, tidak ada potongan atau clash pada kuda-kuda. Selanjutnya, untuk mempermudah pekerjaan, kita bisa mengcopy linear kuda-kuda tersebut sesuai dengan jarak antar kolomnya, yaitu 10.000. Selanjutnya, kita akan membuat custom rebar. Untuk membuat custom rebar pada Tekla, disediakan beberapa pilihan pemodelan sesuai dengan kebutuhan. Kita akan membuat pad footing. Pad footing merupakan opsional yang dapat digunakan sebagai tulangan pada pondasi telapak beton. Cara pengaplikasiannya itu yaitu pergi ke application, pad component pada kolom kanan tampilan Tekla, lalu pada kolom pencarian, search atau ketikkan angka 77 pada kode pad footing reinforcement. Kemudian arahkan pada pondasi yang ada. Setelah itu kita dapat memodifikasinya dengan klik 2 kali pada tulangan. Untuk memudahkan pengerjaan, kita bisa melakukan copy linear. Setelah itu, kita akan membuat starter bars for footing dengan cara search atau ketikkan angka 87 kode starter bar for footing. Kemudian, arahkan pada pondasi yang ada. Lalu kita bisa melakukan copy linear.
Setelah itu, kita akan membuat beam reinforcement dengan cara ketikkan angka 63 kode beam reinforcement. Setelah itu kita dapat arahkan pada balok yang ada. Selanjutnya, kita akan membuat rectangular column reinforcement dengan cara ketikkan angka 83 kode rectangular column reinforcement. Kemudian arahkan pada kolom yang ada. Selanjutnya, kita akan membuat slab bars dengan cara ketikkan angka 18 kode slab bars, kemudian arahkan pada plat lantai. Kita akan membuat generation of purlins dengan cara ketikkan angka kode 50 kode generation of purlins. Lalu arahkan pada titik awal kuda-kuda, kemudian pilih bentang baja yang ada. Jika tampilan sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat panel in database dengan cara ketikkan angka 8 kode panel in database. Kemudian arahkan pada objek pertama, kemudian pilih objek baja kedua yang ada. Setelah itu kita dapat memodifikasinya dengan klik 2 kali pada sambungan. Jika tampilan sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat jendela dan pintu.
Jika tampilan sudah seperti ini, maka pemodelan gedung sudah selesai. Visualis digunakan untuk menampilkan hasil rendering pada model yang telah dibuat sehingga terlihat lebih nyata. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.